Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan serta kemauan untuk hadir dalam solat Isya berjamaah, di mana solat Isya berjamaah ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamah la atauha walau habwa." Kalau saja orang mengetahui keutamaan solat Isya berjamaah, maka mereka akan hadir walaupun dengan merangkak. Alhamdulillah kita dengan sehat, kaki melangkah. Mudah-mudahan langkah kita satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi menaikkan derajat. Jamaah sekalian, pada malam ini kita akan tadabbur surah Ali Imran, ya, masih di surah Ali Imran pada ayat 159. Ini masih berkaitan dengan peperangan Uhud, dengan perang Uhud. Oke, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya akan baca, silakan yang mau menyimak bacaan surah Ali Imran ayat 159 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله Wallahu basirum bima ya'malun. Baik, sampai sini dulu. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutan ya dari kisah ini.
fabima rahmatin minallahi linta lahum, yakni fabisababi rahmatin minallah ya Muhammad kunta hayyinan layyinal janib ma ashabik, maka dengan rahmat dari Allah lintalahum, engkau mempunyai hati yang lembut terhadap mereka, terhadap sahabat-sahabatmu. Jadi jamaah sekalian, kelembutan hati adalah rahmat dari Allah. Salah satu sifat Allah adalah sifat lembut. Sifat lembut, yaitu sifat rahmat. Ketika orang diberikan sifat lembut, hatinya lembut, hatinya itu penyayang, maka orang tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa sifat Allah yang ada pada diri manusia. Artinya apa? Sifat Allah sayang, sifat Allah lembut, sifat Allah pengampun, itu ada Allah sebahagian titipkan pada manusia. Jadi sifat pemaaf. Ini ada orang-orang yang dipilih Allah yang seperti mewarisi sifat itu, sifat pemaaf tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan mempunyai hati yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andaikan engkau ya Muhammad mempunyai hati yang keras, lang faddu min khawlik, maka tentu mereka akan meninggalkanmu, akan berpisah denganmu, akan lari darimu. Nah, kenapa jemaah sekalian? Karena kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, itu akan menyebabkan sakit hati. Nah, ketika orang sudah sakit hati, maka susah untuk diberitahu, karena hatinya sudah tersakiti. Ini berkaitan, ayat ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, ya kadang ada sifat-sifat yang menyalahi perintah Rasul. Ya, ma'annahum khalafu amrak wa asab. Nah, kata Allah nih, engkau bersikap lembut padahal sebahagian sahabatmu itu menyalahi perintahmu. Ini kalau kita lihat, sejarah ini terjadi pada perang Uhud. Jadi sebetulnya Nabi itu wajar kalau marah kepada sahabatnya. Wajar marah kepada sahabat karena ada beberapa sahabat yang tidak mengikuti instruksi Nabi. Jadi dia menyalahi instruksi Nabi. Yaitu apa? Yaitu sahabat-sahabat yang diperintahkan Nabi untuk tetap berada di Bukit Rumat. Ada 50 sahabat yang diperintahkan Nabi untuk tetap di Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Jangan turun kalau belum ada instruksi turun. Tapi ternyata sebahagian besar sahabat ini turun dari Bukit Rumat tersebut dikarenakan mereka kira perang sudah selesai dan kaum muslimin sudah memenangkan peperangan, kemudian harta rampasan akan segera dikumpulkan dan dibagikan. Jadi kalau perang zaman dulu tuh Pak,
banyak harta rampasan yang dibawa oleh masing-masing kelompok. Orang kafir Quraisy dalam perang Uhud ini juga membawa harta rampasan yang banyak, termasuk wanita-wanita sekitar 15 orang untuk memotivasi mereka berperang. Artinya apa? Kalau kamu kalah perang nih, harta kamu juga terampas gitu. Wanita-wanita pun menjadi tawanan perang, kira-kira seperti itu. Jadi mereka supaya semangat. Nah, di dalam perang Uhud ini ada 50 sahabat yang ditugaskan Nabi di Bukit Rumat, di sebuah bukit. Kalau kita ziarah ke Uhud, itu ada satu bukit kecil, itu namanya Bukit Pemanah. Disitulah dulu ada 50 sahabat yang ditugaskan Nabi memanah pasukan kafir Quraisy, khususnya yang datang dari belakang Uhud, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kancah peperangan. Nah, ketika ada pemanah dini, pasukan yang dari Uhud ini nggak bisa masuk, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pasukan atau panglimanya kafir Quraisy, kafir Quraisy, Khalid bin Walid. Ketika pasukan ini gak bisa masuk, akhirnya terjadi kekacauan dari pasukan Quraisy ini. Pada waktu itu mereka kira, yang di atas ini, yang di atas Bukit Rumat, mereka kira ini sudah kalah nih, artinya perang sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Ternyata jemaah sekalian, ketika mereka turun itu, pasukan Khalid bin Walid yang tadinya belum ikut perang, begitu melihat kesempatan tidak ada pemanah lagi, yang tadi itu menahan dia nggak bisa masuk karena ada pemanah ini, pemanahnya turun, akhirnya mereka masuk ke dalam medan perang dan terjadilah peperangan kembali, yang akhirnya orang Islam mengalami banyak kekalahan. Ada 70 sahabat yang syahid pada waktu itu. Nah, ini sebetulnya Nabi berhak untuk marah kepada 50, bukan 50 yang turun, tidak semuanya, kepada sahabat-sahabat yang turun ini. Tapi Nabi berhati lembut. Nabi tidak berkata kasar kepada mereka. Andaikan Nabi berkata kasar, kata Allah, lang faldu min haulik, mereka akan meninggalkanmu hai Muhammad. Mereka akan pergi darimu. Inilah akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, ayat ini kata la tazalu al-ayah tatahaddatsu an ghazwati Uhud. Ayat ini masih berkaitan dengan ghazwat Uhud, peperangan Uhud, sebagaimana yang kemarin-kemarin sudah diterangkan. Nah, ini beberapa sahabat ini fama'a mukhalafati ba'di sahabah li awamir Rasul, sebahagian sahabat menyalahi perintah Rasulullah, tapi Rasulullah khatabahum bil lutfi wal lin, tapi Rasulullah mengajak bicara mereka dengan kelembutan. Demikianlah akhirnya hati mereka itu menyatu. Walidzalika istama'atil qulub, maka bersatulah hati mereka haula da'wati, di dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi marah-marah gitu, misalnya kalau bahasa kitanya dasar ini, dasar gitu misalnya begitu. Wah, udah kabur tuh sahabat, udah kabur. Maka pemimpin seperti Rasulullah ini jarang. Biasanya kalau pemimpin, anak buahnya itu melakukan kesalahan atau tidak mengikuti komando dia gitu, gimana tuh? Biasanya pasti
marah-marah ya, pasti marah-marah. Mungkin kata-kata, ya kamu nih, nah, pasti keluar seperti itu ya. Tapi Nabi tidak. Nabi menjaga hati para sahabat. Maka hati yang lembut itu fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat Allah lah lintalahum, engkau mempunyai hati yang lembut. Jamaah sekalian, kelembutan hati ini penting untuk kita miliki. Bukan hanya sahabat, Pak, siapa saja ya. Kalau orang yang hatinya ghalidhal qalb, yang hatinya keras ya, hatinya keras kepala, keras hati, pasti orang akan menyingkir ya. Mungkin anak aja misalnya, kalau bapak terlalu galak, kira-kira gimana? Anak juga nggak mau dekat ya. Guru terlalu galak, sama aja ya. Kiai terlalu galak, santri juga nggak suka ya. Maka kelembutan itu bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada manusia ya. Memang kadang-kadang untuk bersikap lembut itu agak susah, Pak. Apalagi kalau kita kebetulan ya, punya kedudukan, punya derajat lah. Kadang-kadang kecenderungan kita itu keras hati, tidak lembut hati. Kemudian kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka ya, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini jamaah sekalian. Jadi perintah musyawarah ini ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hasan ma syawara qaumun qad illa hudu la arsyada umurahum. Tidaklah bermusyawarah satu kaum kecuali mereka akan mendapatkan hidayah dan Allah akan menunjukkan perkara-perkara mereka kepada kebaikan, memberikan petunjuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiral musyawarah li ashabihi. Dan Rasulullah itu sering kali bermusyawarah dengan sahabatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang baik itu pasti dia senang musyawarah. Senang musyawarah. Kenapa? Dia tidak mau mengambil keputusan sendiri. Dia ingin juga dengar bagaimana pendapat-pendapat sahabatnya. Kalau kita kenal ada seorang ratu di negeri Sabah, namanya Ratu Bilqis ya. Itu ketika ada surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman melalui burung hudhud, dibaca, dia musyawarah dulu. Di gimana sikap kita ini ya, dengan para bawahannya. Sama kalau kita jadi lurah, jadi RT, jadi apalagi misalnya ya ketua DKM, ya, ketua majelis, ketua komite sekolah misalkan, itu juga harus musyawarah ya. Nabi aja musyawarah, apalagi kita orang biasa ya. Apa yang bisa dimusyawarahkan, diterangkan yang dimusyawarahkan itu perkara-perkara yang bukan qat'i, yang tidak ada hukum qat'inya. Jadi perkara teknis, perkara ekonomi, perkara siasat perang, itu dimusyawarahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud nih Pak, dia musyawarah juga dengan sahabatnya. Gimana nih? Kita bertahan di Madinah atau kita sambut keluar, yaitu di daerah Uhud. Hasil musyawarah, para sahabat mayoritas setuju keluar, kita sambut di Uhud. Sebaliknya pada waktu perang Khandaq, musyawarah lagi, bertahan di Madinah atau keluar. Sahabat-sahabat yang usul, diantaranya sahabat Salman Al-Farisi, usul di Madinah saja, tapi di sekitar Madinah dibikin Khandaq, dibikin parit.
Nah, musyawarah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat Nabi. Tapi Nabi melihat kayak ini sahabat lebih cenderung kepada pendapat si A dan lebih logis, lebih masuk akal. Maka Rasulullah mengalah, mengikuti pendapat sahabatnya yang tampaknya lebih baik. Ini perkara-perkara duniawi, strategi, siasat. Nah, ini bukan qat'i. Tapi kalau yang sudah ada hukum qat'inya nggak bisa dimusyawarahkan, Pak. Jadi demokrasi itu kan demokrasi musyawarah itu. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi apa yang dimusyawarahkan? Perkara-perkara yang tidak ada hukum qat'inya secara syar'i. Misalnya apa? Kalau hukum misalnya khamar. Khamar ini boleh dijual atau tidak? Hukum qat'inya sudah ada. Khamar itu hurrimat alaikumul khamru, diharamkan atas kalian khamar. Maka khamar itu membuatnya, menjualnya, meminumnya semuanya haram. Ini nggak bisa dimusyawarahkan lagi. Misalnya anggaplah DPRD Depok misalnya mau memusyawarahkan boleh nggak menjual khamar, lalu dibikin sidang apa gitu ya, di voting. Ada misalnya 100 anggota DPRD, 90% setuju, 10% menolak. Nggak boleh dilaksanakan karena ini bukan musyawarah ini. Kenapa? Karena hukum qat'inya sudah ada, hukumnya haram. Tidak boleh dimusyawarahkan. Ia harus ikut hukum qat'i itu. Hukumnya khamar haram, ya haram sudah, jangan dimusyawarahkan lagi. Yang dimusyawarahkan itu perkara-perkara yang tidak ada hukum qat'inya, yang sifatnya teknis. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi siasat perang, di mana kita berhenti dalam peperangan, bagaimana mengatur pasukan, itu dimusyawarahkan. Perkara-perkara yang memang ada celah-celah untuk dimusyawarahkan. Dan Rasulullah tidak dominan di dalam perkara-perkara itu. Makanya ada satu kisah gitu, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, tanamanku bagaimana caranya supaya subur, supaya hasilnya maksimal. Rasulullah memberi cara. Ternyata cara yang diberikan oleh Rasulullah itu tidak berhasil. Lebih berhasil yang cara dia sendiri gitu. Dia lapor lagi, ya Rasulullah, cara yang engkau berikan itu ternyata tidak maksimal. Lebih maksimal yang saya cara sendiri. Maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu dengan perkara-perkara duniamu. Artinya apa? Nabi pun mengakui bahwa aku ini tidak serba tahu itu. Ada perkara-perkara yang aku tidak lebih tahu dari kamu, yaitu masalah tadi pertanian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu perkara-perkara duniamu. Inilah seorang pemimpin. Kalau dia memang lemah dalam satu bidang yang bukan faknya dia, ya dia mengakui. Sama kita juga. Ya, misalnya kita jadi, anggaplah guru. Guru pun ada kelemahannya, nggak mungkin guru itu tahu semuanya. Ya, dalam hal yang kita lemah ya kita akui saja, maaf saya kurang ahli dalam bidang itu. Kemudian ya mas sekalian, selanjutnya kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila engkau telah berazam, bertekad, misalnya dari hasil musyawarah itu telah diputuskan seperti ini, maka setelah itu program yang sudah diputuskan bersama tadi akan dijalankan. Nah, maka setelah itu bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah perkara ini,
semoga Allah meridhoi hasil keputusan tadi. Di sini dikatakan idza aqadta, idza aqadat qalbuka ala amrin ba'dal istisyarah fa'tamid 'ala Allah wa fawwidh amraka ilaih. Apabila hatimu telah istilahnya terfokus, tertuju pada satu perkara setelah engkau musyawarah, maka tambatkan hatimu pada Allah, serahkan perkaramu kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, kaum muslimin ketika mempunyai satu program, satu usaha, satu ikhtiar, maka di dalam kita mau melakukan itu ada doa, ada satu ucapan yang kita sampaikan. Sebagaimana kalau kita keluar dari rumah naik kendaraan lalu kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku pasrahkan diriku kepadamu ya Engkau. Ya Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa ini jamaah sekalian penting? Ketika kita akan melaksanakan sesuatu, kita tambatkan hati kita kepada Allah. Ini menjadi satu hal yang sangat fundamental bagi seorang mukmin ketika melakukan satu, anggaplah misi, satu program. Lalu program itu berhasil, sukses. Maka dengan tadi kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita tidak serta-merta merasa bahwa kesuksesan program itu semata-mata karena saya. Tapi program itu sukses karena pertolongan Allah juga gitu. Jadi melibatkan Allah dalam segala persoalan. Nah, seandainya gagal, ini yang penting lagi nih. Seandainya program itu gagal, misi itu gagal, maka dia ada tambatan hati. Maka dia tidak serta-merta putus asa dan mengatakan ini gara-gara saya ini. Tapi dia ada jalan keluar. Ini Allah belum mengizinkan. Sehingga beban jiwanya tidak terlalu berat. Kalau orang selalu i'timad 'ala nafs, yaitu selalu bertambat pada dirinya sendiri, Pak ya. Misalnya orang itu terlalu percaya diri lah, bahwa saya ini orang bisa melakukan segala hal gitu. Begitu dia sukses, maka dia akan timbul kesombongan bahwa ini proyek ini atau program ini berhasil karena saya. Wah, dia jadi sombong tuh. Tapi kalau gagal ya, dia akan menyalahkan diri sendiri. Bisa stres, bisa stroke. Bisa stres, bisa stroke. Bahkan kalau di Jepang bisa suicide. Suicide itu apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena dia menyalahkan diri sendiri. Tapi orang beriman kalau sukses, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau bantu saya dalam melaksanakan ini. Kalau gagal, dipasrahkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang lain ke depan Engkau bantu ya Allah. Belum diizinkan Allah, sehingga ada apa namanya psychological escape. Psychological escape. Ada jalan keluar psikologis. Ada jalan keluar apa? Psikologinya. Kejiwaannya itu ada jalan keluar, Pak. Orang yang tawakal tadi tidak membebankan semua pada jiwanya sendiri. Maka orang yang rasa tawakalnya rendah, rasa tawakalnya tipis, ini kemungkinan stresnya besar. Karena semua beban dia pikul sendiri. Semua beban jiwa dia pikul sendiri. Tapi kalau dia tawakal kepada Allah,
Ya Allah, saya tidak kuat pikul sendiri. Atawakkalu 'ala Allah. Saya tolong pikulkan ya Allah. Jadi dia ringan. Makanya orang yang tawakal kepada Allah berhasil, alhamdulillah. Ya belum berhasil juga alhamdulillah. Kalaupun ada ya inna lillah. Tapi tidak sampai stres, tidak sampai ya istilahnya berhari-hari ya menyesali itu. Nah, ini pentingnya tawakal, Pak. Jadi tawakal ini bukan hanya di akhir, dari awal pun sudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar proyek yang mau dilakukan itu diridhoi oleh Allah. Kemudian jemaah sekalian, Allah lanjutkan. In yansurkumullah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Wa ayyahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan apabila Allah menghinakanmu atau meninggalkan penolongmu, maka siapa lagi yang bisa menolongmu setelah Allah? Tidak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Jemaah sekalian, ini tawakal penting di dalam kehidupan kita ya hari-hari ini ya. Terutama sekali ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terasa berat dalam hati kita. Masalah itu jemaah sekalian terasa berat, terasa besar karena sempitnya hati. Tawakal ini membuat hati lapang. Sehingga persoalan itu menjadi kecil. Kalau kita misalnya Pak ada satu mangkok, ada satu mangkok, ya anggaplah baskom begitu, satu baskom. Kita lihat bola, kalau dia ada di lapangan bola, terlihat besar atau terlihat kecil? Kecil. Tapi kalau kita taruh di mangkok, di baskom, terasa besar. Kenapa? Karena yang menampungnya itu yang besar dan kecil. Ketika masalah itu terletak di hati yang lapang, maka masalah itu terlihat kecil. Tapi kalau masalah itu masuk ke dalam hati yang sempit, wah, masalah itu terasa besar. Nah, dengan tawakal itu, maka hati yang sempit itu akan menjadi lapang. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita yakin ya, Allah itu maha luas. Allah itu maha luas. Jadi segala persoalan ini ya, yang kita hadapi ini, bila mana Allah menghendaki, maka Allah akan dengan mudah menyelesaikannya. Kalaupun belum terselesaikan hari ini, mungkin besok-besok hari. Kalaupun besok-besok hari belum terselesaikan, barangkali dengan itu Allah sedang menguji kita. Barangkali dengan itu Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Barangkali dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi selalu husnudzon. Tapi kalau hati sempit, selalu suudzon, sehingga keningnya itu selalu berkerut, sehingga wajahnya cepat menjadi tua ya. Karena berkerut terus ya. Tapi kalau orang yang tawakal ya dia lapang dada, dia pasrahkan kepada Allah, hidupnya tenang. Kemudian jemaah sekalian, Allah katakan selanjutnya, wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk berkhianat. Ini berkhianat dalam hal ini ayyahuna fil ghanimah, dalam perkara rampasan perang. Jadi perang dalam sebuah perangan Pak, kalau nggak salah perang Badar ini,
ada seorang berteriak. Jadi ada harta rampasan yang hilang. Harta rampasan yang hilang, yang tadi sudah dikumpulkan kok hilang. Ada orang yang berteriak, oh ini diambil Rasulullah kali, diambil Nabi kali. Wah, ada itu zaman itu yang berani menuduh Nabi. Kayak ini bawa Nabi kan. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Tidaklah pantas, tidaklah mungkin seorang Nabi itu akan berkhianat, akan mengkhianati dalam harta rampasan. Barang siapa yang berkhianat atau yang curang, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta rampasan atau berkhianat dalam perkara hak-hak ini orang lain, hak-hak bersama, yaitu ghanaimul muslimin, maka dia akan datang di hari kiamat hamilan lahu ala unuqih, dalam keadaan membawa harta yang diambil tadi. Jadi kalau orang zaman sekalian mengambil milik umum misalnya ngambil apa gitu ya, ada mungkin orang ngambil milik umum besi, ya misalnya ada lagi bangunan ya, tiba-tiba dia ngelolos satu besi ukuran 10 lah misalnya ya, karena dia mau bangun juga misalnya, dia bawa pulang, itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan besi itu ya, di lehernya. Masya Allah, ini kalau milik kaum muslimin ini secara umum dikelolos, maka dia akan dikalungkan di hari kiamat fadhihatan ala ru'usil ashad, dan semua orang tahu, wah ini ternyata dulu yang nyolong besi nih. Nah, orang tahu. Anggaplah misalnya lagi bangun masjid, tiba-tiba ada yang berani nyolong semen satu sak misalnya. Di hari kiamat dia suruh mikul semen itu. Masya Allah, itu jangankan dia mikul semen, dia bawa diri sendiri aja hari kiamat itu sudah berat, apalagi suruh mikul semen. Nah, ini orang yang berkhianat mengambil hak umum kaum muslimin. Kalau pada waktu itu harta rampasan, tapi hari ini kan gak ada harta rampasan perang. Ya mungkin harta kaum muslimin itu ketika bangun masjid, ketika apa gitu, seperti itu. Memangnya ada orang yang berani mengambil seperti itu? Ya ada aja Pak, namanya manusia, ada aja. Ya masjid lagi bangun, dia juga bangun juga gitu ya. Kelolos semen, kelolos besi, kelolos apa? Ya ada aja. Ya ini hati-hati yang begini nih ya. Di hari kiamat nanti akan berat lehernya itu oleh apa-apa yang diambil dari harta kaum muslimin. Kemudian teman sekalian, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi apa yang menjadi hak dia. Ya artinya nanti akan dibalas sesuai dengan amalnya. Ya, wahum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak teraniaya, tidak dikurangi. Wala yunqasu min thawabil muti', wal fala yuzadu fi iqabil asi. Kira-kira seperti itu. Jadi fahum la yuzlamun itu tidak akan ditambah siksa bagi ahli maksiat, dan juga tidak akan dikurangi pahala orang yang ahli ibadah, orang yang taat. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia berlaku baik, balasan baik; berlaku buruk, balasan buruk. Tidak ada yang teraniaya. Semua yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, afa mittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sahati minallah. Apakah sama? Apakah orang yang mengikuti ridha Allah itu seperti orang yang kembali dengan murka Allah? Ya, tentu tidak sama. La yastawi wa man ata Allah wa talaba ridwana. Tidak sama orang yang taat kepada Allah dan berharap ridha Allah, wa man asallah fastahaqqa sukhta, dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dan berhak atas murkanya.
Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang melanggar aturan Allah tempatnya jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sedangkan orang yang beriman, hum darajatun indallah, mereka memiliki derajat-derajat di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian jemaah sekalian, Allah lanjutkan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah berikan satu nikmat kepada orang mukmin ketika diutus pada mereka satu rasul dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatih, yang membaca ayat-ayatnya atas mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan as-sunnatul mutahharah, ya, sunnah yang suci. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Zaman sekarang ini, karunia Allah yang agung kepada kaum mukminin adalah ketika diutusnya Rasul. Dengan datangnya Rasul itu, maka kita tahu bagaimana cara menyembah Allah. Dengan menyembah Allah itu, maka Allah mensucikan kita, membersihkan kita dari dosa-dosa. Jadi ibadah yang kita lakukan itu Pak, di samping itu merupakan cara kita menyembah, cara kita beribadah, tapi pada saat itu juga itu adalah cara Allah mensucikan diri kita. Contoh gini Pak, ya, kalau kita habis maghrib atau habis subuh baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti buih di lautan. Jadi baca tahlil tadi kan ibadah, tapi pada saat yang sama Allah mensucikan kita dari dosa-dosa. Begitu juga wudu Pak, wudu. Ketika kita wudu ibadah. Tapi pada saat yang sama wudu juga menjadi penghapus dosa. Ketika wudu di muka, ya, maka dosa-dosa yang ada di muka ini, dari mata, di mulut, ya, ini akan gugur. Tapi dosa-dosa kecil nih Pak, ya, dosa kecil, ya, kalau gelirik-gelirik dikit lah kira begitu ya. Ya itu ya begitu-begitu ya. Tapi kalau melototin terus, itu lain itu ya. Misalnya juga ngomong-ngomong dikit ya, tapi ngomong fitnah, hoax dan lain-lain membuat orang martabatnya jatuh, itu lain lagi. Tangan juga begitu. Kalau kita cuci tangan, basuh tangan, itu juga gugur. Gugur. Dosa-dosa kita luruh bersama air wudu. Tapi tadi, tentu yang dosa kecil. Kalau yang udah kemana-mana itu nggak bisa itu ya. Dosa-dosa kecil. Nah, begitu juga kaki. Nah, jamaah sekalian, ketika kita ke masjid, melangkah ke masjid itu kan ibadah. Tapi pada saat yang sama, Allah juga mensucikan kita. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Jadi ke masjid kita ini Pak, kalau kita nikmati ya, saya sedang ya beristighfar, istighfar yang amal. Ya. Terus yang naik sepeda bagaimana? Ya muternya itu ya, wallahualam itu kali itu ya. Tapi yang jelas pokoknya kalau ke masjid ada aja pahalanya gitu ya. Kalau dihitung susah juga muternya roda gimana. Makanya dulu ada sahabat Pak, namanya kelompok atau Bani, kalau nggak salah Bani Salamah atau siapa gitu ya.
itu rumahnya jauh. Jadi kalau zaman Nabi kan kampung itu kan bergerombol. Orang-orang Arab tuh hidupnya berkelompok gitu. Nah dia agak jauh, maka dia ngomong-ngomong gitu, kalau gitu kita pindah aja dekat masjid gitu. Kedengaran oleh Nabi, apa yang kamu tadi musyawarahkan? Kami akan pindah dekat masjid ya Rasulullah, kampung kami agak jauh. Lalu Nabi katakan tadi, jauhnya kampung kamu itu justru kamu mendapatkan kebaikan lebih banyak, karena selangkah kaki kamu menaikkan derajat, selangkah kaki kamu menggugurkan. Gak jadi pindah Pak, gak jadi pindah. Nah tapi bagaimana kalau rumah kita udah dekat masjid? Ya udah jangan kemana-mana, udah di situ aja. Udah terlanjur masjid, udah terlanjur dekat kan? Alhamdulillah, nggak usah cari rumah yang apa, yang jauh gitu. Ya alhamdulillah dekat masjid. Cuma memang kalau rumah dekat masjid itu lebih besar itu ininya, ya. Jiranul masjid itu dia lebih besar tanggung jawabnya, ya. Kalau di masjid itu sampai nggak ada sholat jamaah, ya. Oh itu terutama yang tetangga-tetangga itu ya, ditanya duluan itu ya. Yang ditanya duluan itu ya. Pak Jiwar ini nggak usah kemana-mana, udah di situ aja udah dekat gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya Allah katakan dengan Rasul diturunkan itu mengajarkan kita mengajar hikmah, walaupun dulunya berada dalam kesesatan. Kita Pak orang Indonesia ya, kalau andaikan tidak ada Rasulullah yang diutus, kemudian tidak ada para ulama-ulama yang datang ke negeri ini menyampaikan dakwah Rasulullah, mungkin kita masih jadi orang Hindu Buddha mungkin ya. Maka setelah Nabi, sahabat, lalu para ulama. Ini warasatul anbiya, penerus Nabi. Itu jasanya luar biasa kepada kita. Ya maaf nih, kebetulan Nabi orang Arab, ya kan? Dan sahabat-sahabat juga orang Arab. Dan banyak orang-orang yang datang ke Indonesia dari negeri Arab. Jadi jangan kita anti Arab kira-kira begitulah ya. Memang Nabi orang Arab ya. Kalau anti Arab berarti seperti anti kepada kebangsaan Nabi. Jadi nggak boleh berlebihan. Artinya apa? Berlebihan terhadap nasionalisme yang kebablasan, sehingga semua yang bau Arab mau dihilangkan. Ya nggak bisa, ini Qur'annya bahasa Arab, sunnahnya bahasa Arab. Jadi dengan datangnya para ulama ke negeri kita ini, itu merupakan karunia. Laqad mannallah, sungguh Allah telah memberikan karunia alal mu'minina, kepada orang mukmin. Kalau Nabi kan nggak sampai sini, tapi ulama-ulama sampai sini sebagai perwakilan Nabi kurang lebih lah ya. Itu harus kita syukuri. Kalau kita lihat di Depok mungkin masih mending Pak, ini kota ya. Tapi coba daerah-daerah yang pedalaman-pedalaman ya. Bagaimana ulama-ulama sampai ke negeri-negeri jauh di pedalaman-pedalaman itu ya. Mereka punya tekad dakwah yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sejarahnya, memang Indonesia ini para pendakwah-pendakwahnya itu datang dari negeri Arab, dari Turki, dari Yaman, dari sebagian daerah-daerah lain di Syarqul Awsat, di Timur Tengah. Nah, itu menjadi karunia agung. Kita menjadi tahu Islam, tahu Rasulullah. Jadi satu nikmat yang luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, Allah katakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini satu pertanyaan kepada Allah ya. Pertanyaan Allah kepada
para sahabat pada waktu itu, apakah ketika engkau terkena musibah, ya, ini di perang Uhud Pak, di perang Uhud ini orang Islam terkena musibah yaitu 70 orang meninggal dunia sebagai syahid. Kata Allah, faqad asabtum mithlaiha, padahal engkau juga telah memberikan satu kerugian yang 2 kali lipat dalam perang Badar. Qultum anna hadza, engkau masih berkata, kenapa ini? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, jadi orang-orang sebahagian pada waktu itu yang ikut perang Uhud gitu, ini kenapa kita bisa kalah? Kenapa kita bisa terbunuh 70 orang ini? Padahal pada perang Badar sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan membunuh 70 orang kafir Quraisy dan 70 lagi menjadi tawanan perang. Jadi kalau dalam perang Uhud kaum muslimin 70 orang meninggal ya. Kalau dalam perang Badar 70 orang Quraisy terbunuh dan 70 lagi menjadi tawanan perang. Mereka masih bertanya, kenapa terjadi seperti ini? Maka kata Allah bahwa ini terjadi seperti ini, qul huwa min indi anfusikum. Ini terjadi karena faktor dari dirimu sendiri, kesalahanmu sendiri. Apa? Ya sebabnya, di antara sebabnya adalah engkau tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi Pak, yang ada di mana? Bukit tadi turun berebut mengumpulkan apa? Harta rampasan perang itu. Ini salah satu asbabnya. Maka dalam perang Uhud ini Pak ada pelajaran. Dalam perang Uhud itu ada pelajaran, yaitu orang-orang yang menyalahi sunnah, orang-orang yang menyalahi perintah Nabi itu akan mendapat kerugian. Ini dalam perang Uhud. Dicontohkan tadi, ketika 50 orang yang disuruh tetap di Bukit Rumat, sebahagian besar turun, maka Allah beri kekalahan. Beda dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu Allah berikan ibrah, berikan pelajaran bahwa orang yang yakin dengan pertolongan Allah, yang yakin dengan kekuasaan Allah, maka Allah akan bantu dia. Dan dalam perang Badar itu Allah bantu 300 kaum muslimin melawan 900 kafir Quraisy, dan Allah bantu, Allah berikan kemenangan bi khamsati alafin minal malaikati munzalin. Allah bantu dengan bantuan malaikat. Ya karena mereka yakin bahwa Allah itu Maha Penolong. Tapi dalam perang Uhud ini terjadi kebalikannya. Ketika mereka menyalahi perintah Nabi, Allah berikan kekalahan. Memang perang Uhud ini Pak pelajarannya besar. Tadinya jumlah orang Islam itu ada 1000 melawan 3000. Tapi ada orang munafik yang mengompor-ngompori, akhirnya 300 orang pulang. Jadi 1000 pasukan, yang 300 diprovokasi supaya nggak ikut gitu. Akhirnya pulang ke Madinah. Jadi yang ikut jadi cuma 700. Ini orang-orang munafik ini kerjanya begitu, melemahkan semangat. Ngapain kamu ikut itu? Ngapain kamu ikut? Wah, nggak ada gunanya. Nah, itulah 300 orang pulang Pak. Tapi ada satu hikmah dalam perang Uhud itu, walaupun orang Islam pada waktu itu mengalami anggaplah kekalahan, tapi tokoh-tokoh dalam perang Uhud Pak itu nanti mayoritas masuk Islam. Yang tadi diceritakan siapa panglimanya? Khalid bin Walid itu nanti masuk Islam. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Jadi 3 tahun setelah Hijrah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah. Khalid bin Walid nanti pada tahun ke-8 Hijrah dia masuk Islam. Dia datang ke Madinah, hijrah ke Madinah.
Dari Mekah, Pak. Perjalanan 450 kilo. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang namanya Amr bin As. Amr mau masuk Islam juga dia. Sama-sama masuk Islam. Kalau gitu bareng kita. Akhirnya dua sahabat ini jadi sahabat yang luar biasa. Khalid bin Walid ahli siasat perang, Amr bin As ahli siasat politik. Tapi kalau istilahnya reseknya itu duluan Amr bin As. Karena dulu dia sudah kepada Nabi itu sudah resek banget itu. Ketika kaum muslimin pindah hijrah ke Raja Najasyi, ke mana itu? Habasyah, itu Amr bin As nyusul minta supaya Najasyi jangan melindungi orang Islam. Tapi tadi ya namanya hidayah. Akhirnya Amr bin As masuk Islam, Khalid bin Walid juga masuk Islam. Dan Khalid bin Walid yang ahli siasat perang tadi, akhirnya di dalam Islam dia juga menjadi panglima perang. Dia bergelar Saifullah, apa? Pedangnya Allah. Dan Khalid bin Walid jemaah sekalian, orangnya zuhud. Dia orang kaya raya, tapi dia zuhud. Ketika dia meninggal, dia tidak mewariskan. Karena pedangnya pernah dia berikan 100 pedang, 100 baju besi, 100 tunggangan untuk pasukan dia. Jadi Khalid bin Walid orang yang warak, yang hidupnya sederhana dan meninggalnya pun bukan dalam kemewahan. Khalid bin Walid jamaah sekalian, di dalam semua peperangan yang dia pimpin selalu menang. Tapi ada satu pelajaran yang penting Pak nih. Ya, ini yang perlu kita renungkan ini dari Khalid bin Walid ini. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di akhir-akhir kekhilafan itu terjadi namanya perang Yarmuk. Itu di kota, kalau sekarang itu daerah Syam, daerah Syria, Lubnan, ya, Urdun, ya, Palestina. Itu daerah itu, Pak. Memang dari dulu terjadi perang di situ. Jadi sahabat Sayyidina Abu Bakar itu mengirim pasukan untuk melawan orang-orang Bizantium, orang apa? Romawi, ya, ekspansi ke daerah itu, perang. Namanya perang Yarmuk. Belum selesai perang itu meninggal sahabat Abu Bakar. Meninggal hasil musyawarah, akhirnya ditunjuklah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini masih dalam perang nih Pak. Perang Khalid bin Walid jadi panglimanya. Perang, tiba-tiba dalam perang berkecamuk sedang luar biasa, datang sebuah surat kepada Khalid bin Walid. Surat itu menghabarkan tuwufiya Abu Bakrin, telah meninggal Khalifah Abu Bakar. Kabar pertamanya begitu, telah meninggal Abu Bakar As-Siddiq. Kabar keduanya apa? Dan telah digantikan dengan Umar ibn al-Khattab. Kabar keduanya, dan engkau dicopot dari jabatanmu sebagai panglima, digantikan oleh, kalau nggak salah, Abu Ubadah ibnu Jarrah kalau tidak salah. Khalid bin Walid baca itu Pak, dia simpan tuh Pak. Dia lanjutkan perang sampai sukses. Baru saat itu dibaca, para istilahnya pasukanku, sejak hari ini saya bukan lagi sebagai panglima kalian. Panglima kalian sekarang adalah, kalau nggak salah itu Abu Ubadah ibnu Jarrah, karena saya sudah dipecat oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Udah. Kemudian jamaah sekalian, Khalid menjadi pasukan biasa. Artinya dari jenderal menjadi kopral, kira-kira begitu ya. Jalan bersama pasukan biasa. Yang biasa kan ada orang yang iseng kira-kira. Iseng ya. Kamu mau aja dari jenderal jadi
Kopral, jadi panglima, jadi prajurit. Apa kata Umar? Ini ada kata-katanya luar biasa nih. Saya baca tadi di mana ya? Apa kata? Kata Khalid begini. Aghzulillah la li Umar. Kurang lebih seperti itu. Saya berperang karena Allah, bukan karena Umar. Wah, ini kata-katanya penting ini Pak ya. Saya berperang karena Allah, bukan karena Umar. Jadi dia melakukan peperangan karena Allah. Nah, ada pertanyaan kenapa Umar memecat? Padahal Khalid ini panglima yang hebat gitu. Para ahli sejarah mengatakan karena Umar takut kalau Khalid itu dikultuskan berlebihan. Sebab dia panglima perang yang sangat luar biasa. Takut nanti dia menjadi apa ya? Ya semacam inilah. Ya dikultuskan sehingga berlebihan. Akhirnya Umar mencopot dia. Dan hebatnya Khalid bin Walid ketika dipecat itu dia terima dengan lapang dada. Tidak ada berontak sama sekali. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau sekarang ini ya. Dari jenderal apa jadi kopral, prajurit biasa. Jalan dengan prajurit yang lain gitu. Kayaknya wallahualam tuh kalau sekarang ya. Ya mungkin ada yang begitu tapi kayaknya jarang. Karena biasanya kalau sekarang itu kalau ketua organisasi dipecat, dia bikin organisasi lagi biasanya gitu. Ketua partai dipecat, dia apa? Bikin partai lagi itu. Ini jangan sampai ada ketua DKM dipecat terus bikin DKM lagi ya. Itu Khalid bin Walid perlu kita tiru Pak ya. Jadi dia berjuang bukan karena kedudukan dia, bukan, tapi karena Allah. Dan Umar ibn Khattab ya, punya niat baik, bukan benci kepada Khalid. Dia takut kalau Khalid terlalu dikultuskan, akhirnya semua kekuatan menjadi tersentral kepada Khalid. Jadi istilahnya apa tuh namanya kalau bahasa sekarang itu? Apa kalau hanya satu orang yang menjadi sentralnya itu ya? Dikhawatirkan nanti anggaplah kalau Khalid meninggal atau langsung hilang kekuatan gitu. Single fighter karena begitu. Pokoknya kepada seorang. Maka oleh Umar bin Khattab dibagi ini apa namanya? Dibagi ini semacam ya otoritasnya itu. Biar merata ya, tidak tersentral pada satu orang saja, satu figur saja. Kebanyakan manusia, Pak, kebanyakan manusia inginnya dia itu menjadi apa? Sentral. Kebanyakan manusia seperti itu. Menjadi sentral perhatian, kan begitu kan? Tapi Khalid tidak. Khalid bin Walid tadi menjawab ketika ada yang bisik-bisik, kamu mau aja jadi prajurit biasa? Dia jawab tadi, saya berperang karena Allah, bukan karena Umar. Ya mungkin barangkali nanti ada yang dipecat dari ini ya, ya satu usaha-usaha kebaikan ya. Jawabannya seperti itu. Saya berjuang karena Allah, bukan karena saya jadi ketua atau saya karena apa. Kira-kira seperti itu Pak, pelajaran yang bisa kita melihat perang Uhud. Dan panjang masih. Ada cerita-cerita perang Uhud yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Khalid bin Walid ya, seorang yang tadinya panglima perang kafir dan Allah beri hidayah menjadi panglima perang muslim, dan bahkan dia bukan hanya dia bisa menundukkan musuh-musuh, bahkan dia menundukkan yang terbesar dalam dirinya sendiri, yaitu apa? Hatinya. Tidak sedikit panglima yang bisa mengalahkan musuh, bisa mengalahkan pasukan-pasukan hebat, tapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tidak sedikit Pak, yang akhirnya dia lupa bahwa dirinya juga manusia yang ada kelemahan. Dengan kesombongannya itu hanya banyak kezaliman yang dia lakukan. Tapi Khalid bin Walid sampai meninggal dalam keadaan ya sangat bersahaja ya. Sangat bersahaja. Jamaah sekalian, sudah 8:30 nih, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari
apa yang barusan kita baca tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lapang, hati yang tawakal, dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin 'alaika ya Allah ya Aziz ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu dan nasihatnya, yaitu tafsir Quran surat Al-Imran ayat 159 sampai 165. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah dan menjadi